Yaitu tambahan sedikit tentang hari ini, predestinasi. Ini memang tidak semua orang setuju, tapi yaitu cara saya beriman itu ya memang ya seperti itu. Jadi, harus dua itu, free will Tuhan, free will manusia. Jadi kalau dikatakan ada predestinasi, ya saya bilang kemarin tentang nisamah gitu ya. Dikatakan kan sebelum dunia dijadikan, kita itu sudah dipilih. Nah, berarti nisamah kita itu sudah ada. Pribadi kita sudah ada. Kita sudah memilih waktu itu. Kita sudah memilih. Maka, jadi ketika dikatakan Tuhan memilih kita, itu kan dari sisi pengumumannya intinya begitu. Tapi dari sisi proses internalnya, manusia nesamah ini sebelum jadi manusia ya, itu ya memilih gitu, memilih Tuhan gitu. Jadi sama-sama Tuhan memilih, manusianya memilih, kesepakatan. Kalau manusianya tidak memilih, Tuhan memilih, tidak bakal bisa. Jadi Tuhan tidak bisa memilih orang yang tidak memilih Dia. Makanya saya tidak bisa menganut ala-ala Calvinisme, tidak bisa. Manusia memilih, itu bukti Tuhan memilih. Jadi dualisme. Kamu oke, Tuhan tidak oke, nggak akan jalan. Misalnya begini, Tuhan, aku dong yang diutus oleh Tuhan. Terus Tuhan bilang, enggak, aku pilih orang lain. Nggak akan terjadi apa-apa. Sebaliknya, ayo, aku mengutusmu ke ini. Terus saya bilang, nggak mau, bodo amat. Apa yang terjadi? Nggak akan terjadi apa-apa. Karena Tuhan tidak akan pilih yang lain. Tuhan nunggu saya sampai mau. Nah itu. Jadi kalau saya tidak mau, tidak akan ada apa-apa. Tidak ada perubahan. Karena dalam rancangan Tuhan, tiap item manusianya harus mau, harus ada free will, kehendak bebas. Jadi kalau manusianya nggak mau, ya tidak akan ada. Makanya dalam pergumulan itu feminim juga akan seperti itu. Ya dibuktikan dengan free will, kehendak bebas. Kalau kemudian saya menggunakan tes power untuk membuat dia menguji gitu ya, terus dia berubah dari yang mau jadi tidak mau gitu ya. Nah itu bukti. Berarti kemauannya itu adalah jiwa, bukan rohani. Rohnya kalah. Jadi walaupun menyulitkan bagi saya sendiri, tapi saya tidak akan meninggalkan tes power itu. Semuanya akan dites. Kalau dengan deklarasi kemudian dari yang mau menjadi tidak mau, ya, wah, nggak lolos berarti. Dan sejauh ini belum ada metode yang bisa mengubah tidak mau menjadi mau. Jarang sekali. Kecuali itu pasti ada mukjizat dalam artian dia menderita, wis keser-keser gitu, baru mau datang kepada saya. Sejauh ini selalu begitu. Tidak ada orang yang datang ke saya dalam kondisi kejiwaannya kuat, kemudian dia datang, itu tidak ada. Hancur semua. Padahal kalau sudah hancur berarti kan dia ada kerusakan kan. Nah kalau ada kerusakan ya tidak semua kerusakan itu bisa ditoleransi, tidak semua kerusakan bisa dibalik. Ada dosa-dosa yang ditoleransi, ada yang tidak, karena terlanjur dampaknya berlebihan gitu ya. Misalnya orang membunuh, dia kan sudah mati, dia berdampak. Dia diampuni iya misalnya, tapi dampaknya tidak hilang, makanya itu ada dakwaan. Kemarin saya bahas tentang apa, aku lupa ya, dengan Jeffrey saja atau dengan semuanya di live, bahwa dakwaan hukum tentang dosa, pengakuan dosa itu nggak hanya soal kita diampuni, tetapi konsekuensi dari dosa itu, dampak sosialnya. Dampak sosialnya membawa dakwaan atau tidak. Kita diampuni Tuhan, oke. Tapi kalau dampak sosialnya ada dakwaan, kita tetap kena penderitaan. Makanya tidak semua dosa terbebas
secara total gitu ya. Kita masuk surga, tapi nggak semua dakwaan Adam hilang. Contohnya dakwaan kematian. Siapa orang Kristen yang tidak bisa mati? Belum ada ceritanya. Contoh di Alkitab itu orang PL semua. Elia dan Henok. Orang Kristen tidak ada. 12 murid tidak. Mati semua ya. Artinya darah salib menyelamatkan nesamah plus rohnya yang dilahirkan kembali, tapi mengalami kematian sesuai kutuk kepada tubuh Adam. Hari ini kamu berdosa, kamu pasti mati. Apa yang mati di situ? Jasmaninya. Nah, ternyata dalam ilmu biologi memang begitu. Kita tuh mewarisi suatu program kematian. Tubuh kita hidup kalau ada pergantian sel. Sel darah kita tiap 3 bulan kalau nggak salah ganti selnya. Ya rusak, dibuang lewat urin. Makanya urin ada merah-merahnya, coklat gitu ya. Itu karena zat besinya. Sel darahnya pecah, dirusak, dibuang keluar. Nah, kalau sel darah merah kita tidak bisa lagi mengganti yang baru, apa yang terjadi? Yang pasti mati dalam waktu 3 bulan. Selmu sudah tua, mati semua, sel lama ya. Sel baru tidak ada. Nah, itu biasanya kayak kanker darah kan begitu. Kanker darah artinya misalnya kayak bulan sabit ya. Selmu itu ada tapi bentuknya nggak normal, tidak bisa membawa oksigen. Sementara sel sehat itu hanya sekian persen. Jadi dari 100% selmu, misalnya 50% itu nggak bisa berfungsi, 50% berfungsi. Tapi kalau produksi selmu berhenti, apa yang terjadi? Ya sudah diolah, pasti mati lah itu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi sel ternyata kita punya program berhenti gitu. Berhenti membelah diri, berhenti regenerasi. Yang terjadi apa? Ya mati. Jadi tiap kali pembelahan sel ada untaian yang terpotong, semakin sering semakin terpotong. Jadi ada maksimalnya, jumlah berapa kali membelah diri itu ada maksimalnya. Kalau sudah mentok potongannya, udah kita nggak bisa membelah diri sel kita. Kalau kulit mau luka, nggak ada lagi. Makanya kemarin saya tunjukkan gambar ini ya. Jadi saya yang kena air panas, bisa mempelajari gitu ya. Ini kulit saya melepuh, isinya cairan. Nah, di bawah kulit ini, kulit yang ada, jadi kulit lama di tengahnya ada cairan. Nah, di bawahnya kulit baru. Nah, kulit baru ini dipersiapkan ini. Jadi dipersiapkan. Caranya gimana? Ya pembelahan sel. Kulit baru ini akan muncul sel baru. Jadi kalau nggak ada kulit baru, ini bisa infeksi karena terbuka. Jadi selama sel kita itu masih membelah diri, kita bisa sembuh gitu ya. Jadi kata sembuh itu karena kita membelah diri sel gitu. Orang tua sulit sembuh. Kenapa? Karena selnya sudah sulit membelah diri. Nah, makanya usia itu dibatasi oleh program itu. Jadi istilah kamu pasti mati itu secara medis, ya sel-sel kita punya program kematian. Ada makhluk hidup yang tidak punya sel kematian, misalnya kayak bersel satu. Mereka membelah diri, jadi cloning. Mereka memperbanyak diri, cloning. Yang kedua, dengan menjadi muda kembali, seperti aku nggak tahu apa ya, kayak polip di laut itu ya. Jadi mereka ketika usia tertentu, mereka mengecil kembali jadi anak-anak. Salamander juga begitu. Jadi bayangkan kamu tua 80 tahun, kemudian genetikmu menyuruh menjadi anak kecil lagi. Nah, jadi organmu direparasi, disusun ulang gitu ya. Jadi bayi lagi, termasuk otakmu. Jadi memorimu hilang. Sel otakmu jadi bayi lagi. Jadi kamu manusia baru. Apakah jiwamu akan baru? Nah, nggak tahu. Karena kita tidak ada manusia seperti itu. Tapi cara medis, cara menjadi hidup abadi itu begitu. Siklus menjadi muda kembali. Nggak pernah mati itu makhluk itu sejak berapa miliar tahun lalu kalau dalam hitungan biologi. Karena ketika mereka tua, mereka jadi bayi lagi, nempel ke batu, nunggu gede, ucul, nempel lagi jadi bayi, begitu terusnya.
Makanya secara genetika itu program keabadian. Nah, yang apa namanya? Yang kita orang Kristen belum ada yang terbebas dari program itu, karena sel tubuh kita semuanya someday, suatu saat akan mati. Gitu. Jadi keselamatan yang diterima dalam perjanjian baru tidak menghilangkan semua kutuk DPR. Makanya saya sendiri tidak berani punya target yang muluk-muluk gitu, bahwa semua kutuk PL akan hilang, tidak bisa. Karena faktanya belum ada yang sanggup gitu. Kalau ada secara teori ya nanti tulisannya Paulus ya, kita akan diubahkan. Nah itu artinya sel kita diubah. Kalau itu ya sudah selesai ya. Kita tidak lagi mengikuti sel-sel warisan Adam. Sel-sel kita diubahkan dengan sel baru, tubuh yang baru. Tubuh kita butuh bakteri mencerna makanan. Bahkan kita bisa keracunan E. coli, bakteri coli. Bakteri itu sebenarnya bakteri di ususmu, tapi kalau dia masuk darah jadi masalah. Artinya kita butuh bakteri untuk mencerna jasmani, makanannya. Tapi dalam tubuh yang baru selnya berbeda, nggak butuh bakteri, tidak butuh pencernaan. Walaupun bentuknya masih seperti organ mungkin ya, kita nggak tahu, saya nggak tahu. Karena tubuh kebangkitan Yesus ada lubangnya gitu. Di tangannya ada lubangnya, artinya itu tubuhnya. Tapi kan sel-selnya nggak sama kayak yang sebelumnya. Bentuknya aja yang sama. Karena disentuh ya bolong gitu ya. Itu kan berarti dia ya tubuhnya yang lama gitu ya, ditusuk paku dan sebagainya gitu. Tapi kan secara medis tidak lagi sama. Tidak ada lagi pembusukan di tubuhnya, nggak ada bakteri. Mayat membusuk kan karena ada bakteri di ususnya. Itu bakteri dalam ya. Kalau bakteri luar beda lagi, infeksi. Tapi yang lebih cepat kan dari dalam. Nah, tubuh jasmani tubuh kebangkitan tidak punya lagi unsur itu karena nggak ada kematian. Jadi bakteri membusuk itu kan memberi kematian. Nah, itu filosofinya ya, konsepnya. Maka itu nanti menentukan kepredestinasi itu ya sampai segitunya gitu. Kesucian jasmani. Siapa yang akan mendapatkan kesucian jasmani? Jadi belum ada tanpa pelepasan. Orang hanya tahu sakit ini, sakit itu, gejala ini, gejala itu, kecelakaan. Orang biasa aja. Semua orang normalnya juga gitu. Tapi kalau saya misalnya ada kecelakaan, pasti ada sesuatu. Kalau saya sendiri melihat,